warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul afradil wal muhtaramin, para asatidz yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Kharim dan Al-Mukarram Al-Ustaz Mukmin, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dalam kesempatan ini memberikan kekuatan pada kita semuanya, kesehatan pada kita semuanya, untuk bisa kita berkumpul bermuajahah di tempat ini, dan insya Allah besok kita akan berangkat menuju ke tanah Madinah dan Mekah insya Allah. Bapak ibu-ibu, berangkat ke Mekah Madinah ini rasa hatinya beda dengan berangkat ke tempat juga di Mekah. Saya, Bapak ibu-ibu, mohon maaf ya, warahmatullah, umroh mungkin cuma 1 minggu, tapi yang namanya beresin koper itu nggak beres-beres. Koper dibuka, dimasukin baju, keluarin lagi, dimasukin lagi. Raja Mohimahul bahkan kadang-kadang tetangga itu suka nakut-nakuti. Ketika mereka tahu kita akan berangkat umroh, kata tetangga, awas tuh, hati-hati. Kalau di sini tukang mukul, di sana dipukul. Kalau suka nyubit di sana dicubit. Makanya mohon maaf, kadang-kadang jamaah Indonesia itu stres mau pergi ke Mekah. Kenapa? Sebabnya karena takut dibales di Mohimahul. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan pada kayak saya, 1 dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede dah. 1 dosa dibayar 1 bisul, pasti kita bisulan semuanya di Allah. Tapi yang pasti para jamaah rahimahullah, dengan doktrin seperti ini, alhamdulillah jamaah Indonesia itu paling gampang diatur di Mekah Madinah. Mohon maaf, di Jakarta susah banget yang namanya ngantri. Tapi kalau sudah di Jeddah, di Mekah, Madinah, yang paling tertib itu orang Indonesia. Bapak ibu-ibu, bahkan yang namanya pengemis di Mekah, Madinah itu paling seneng ngeliat orang Indonesia. Kalau datang orang Malaysia, kata mereka bakhil. Datang orang Singapura, kata mereka pelit. Tapi begitu datang orang Jakarta, bagus. Kenapa? Karena orang Jakarta wabil khusus dan orang Indonesia umumnya, ternyata kalau ada pengemis di Mekah pasti dikasih. Kok bisa demikian? Karena maaf, dulu orang tua kita, nenek kita, guru-guru kita suka kasih tahu, kalau nanti sudah tua punya rezeki datang ke Mekah ke Madinah, ada yang minta-minta jangan pernah ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa? Sebabnya takutnya malaikat yang mintanya tuh. Bahkan ya rahimahullah, ketika saya pernah keluar Masjidil Haram ketika umroh padat, kemudian makna desek-desekan,
dompet yang disimpan di kantong belakang ada jamaah saya ternyata hilang. Pulanglah ke hotel, di lobi ketemu saya, dia nanya, dia ngomong, Pak Ustadz, ada apa-apa? Kata dia, alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat. Saya nanya sambil bingung, Bapak, yang namanya malaikat itu dari sejak kecil ada berapa? Ada 10 kita diajari. Mohon maaf Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti kenapa sih orang mau datang ke Mekah kok hati deg-degan? Rasa khawatir muncul, tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu-Ibu, karena ternyata setiap orang yang datang ke tanah suci disunnahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan adalah labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu-Ibu, perlu diketahui bahwa salam ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada 2. Jawaban yang pertama, malaikat menjawab dengan kalimat labbaika wa sa'daika. Silahkan tanpa Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Namun ternyata ada sekelompok orang yang datang ke tanah suci. Mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk ke tanah haram. Malaikat menjawab dengan kalimat la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Kata malaikat, zaduka haram. Ongkos yang kau bayarkan itu uang haram. Rahilatuka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Karena itu ya mohon Allah, karena Bapak Ibu besok mau berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, tolong mulailah dengan sholat sunnah taubat nanti malam. Selesai sholat sunnah taubat, Bapak Ibu silahkan sholat sunnah hajat. Karena kita berhajat pada Allah untuk diselamatkan sampai Mekah Madinah, sampai ke tanah air Indonesia lagi. Bapak Ibu, sempatkan sebelum berangkat ke bandara untuk melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Bagaimana cara sholat sunnah safar? Sebelum berangkat, sholat 2 rakaat, usolli sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak hafal membaca surat Al-Ikhlas, boleh Bapak Ibu ganti dengan membaca Qul Hu. Sama aja deh. Nenek-nenek tadi di majelis taklim itu nggak hafal surat Al-Ikhlas, tapi disuruh baca Qul Hu, lancar. Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah besok Bapak Ibu akan berangkat dengan menggunakan Emirates 357 yang akan terbang pada jam 17.40 sore. Pak Bu, 17.40 sore. Mohon 3 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana di Bandara Soekarno-Hattanya? Bapak Ibu di Terminal 3. Lah usah Terminal 3 ini kan gede, di mana tempatnya? Bapak Ibu begitu turun Terminal 3, tolong cari satu restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau sudah ketemu, silahkan kumpul di depannya, bukan di dalamnya. Di mana? Di depan. Pak Bu, mohon maaf, Emirates ini cukup ketat untuk profiling, untuk memasukkan bagasi. Karena itu besok mungkin Bapak Ibu akan dipanggil satu-satu untuk melihat bagasinya dimasukkan. Dan koper cabin boleh dimasukkan besok ke bagasi. Sebaiknya masukkan aja ke bagasi. Kenapa? Sebabnya supaya tenang. Dubai itu jalannya jauh. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, 17.40 waktu Indonesia, yang rahimahullah, waktu Jakarta belum masuk waktu maghrib. Karena itu tolong pas masuk ke pesawat jangan sholat maghrib dulu. Kenapa saya sampaikan begini? Karena pernah kejadian. Pas kita mulai ke pesawat ada jamaah sholat di ruang tunggu. Saya tanya, Bapak sholat apa? Dijawab sholat maghrib.
17.40 waktu Jakarta belum maghrib Pak Ustaz. Bapak 17.40 belum maghrib Bapak di Jakarta. Si Bapak jawab, Pak Ustaz, anak SD sebelum bel masuk udah di kelas duluan karena dia Karena itu para jemaah rahimahullah, sholat maghribnya di mana? Tidak usah di atas pesawat, tapi jamak takhir saja nanti di Dubai, karena insya Allah kita akan sampai di Dubai sekitar jam 11 malam. Waktu isya masih panjang. Nah, cuma untuk jamak takhir ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayyan wiya fil waqtil awwali, dia harus niat di waktu yang pertama. Naik ke pesawat take off, mungkin azan maghrib masuk, niatkanlah ketika waktu maghrib ini saya akan sholat maghrib nanti jamak takhir di Dubai. Kalau sudah sampai sholat di Dubai, Bapak Ibu bisa sholat maghrib dulu baru kemudian isya, ataupun isya dulu baru kemudian maghrib. Bapak Ibu, sesampainya di Dubai, Bapak Ibu setelah 8 jam terbang, tolong selalu bersama-sama. Kenapa saya katakan selalu bersama-sama? Karena bandara Dubai besarnya bukan main. Kalau ada satu yang hilang, repot nyari. Dan mohon maaf, jemaah rahimahullah, bandara Dubai ini silent airport. Gak ada yang teriak-teriak Bandung. Gak ada jemaah rahimahullah. Gak ada, diam semuanya. Karena itu kalau hilang susah. Nah, para jemaah rahimahullah, tolong besok menggunakan seragam ataupun minimal pakai name-tag-nya sehingga kita bisa gampang mengidentifikasi. Insya Allah selesai dari situ langsung ke imigrasi. Dari imigrasi akan ketemu dengan conveyor belt. Kita akan ambil tasnya. Mohon maaf, di bandara Dubai tidak ada porter. Jadi maaf, Bapak Ibu ambil sendiri masing-masing kopernya, bawa keluar masing-masing. Di luar insya Allah bisnya sudah nunggu. Untungnya koper semuanya keluar di Dubai dari Jakarta. Coba kalau pas pulang dari Jeddah, insya Allah itu koper udah hamil, bahkan sudah yang kedua hamilnya tuh jemaah rahimahullah, cucunya sudah. Nah, para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu akan 2 malam di Dubai. Insya Allah jemaah rahimahullah akan 2 malam di Dubai, dan insya Allah pada hari Sabtu Bapak Ibu akan tinggalkan Dubai menuju ke Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Nah, kalau sudah sampai di Madinah, mohon maaf, koper ketika setelah imigrasi tidak usah diambil. Biar nanti petugas NRA akan mengambil koper-koper tersebut. Bapak Ibu silahkan tunggu di bis yang Allah. Ya, kalau kopernya sudah selesai, maka Bapak Ibu insya Allah bis akan bergerak meninggalkan bandara menuju ke hotel di Darul Munakharin di dekat Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sekitar setengah jaman ya Bapak Ibu. Nah, ketika menuju ke bandara ke hotel, tolong Bapak Ibu perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di Jakarta ini Bapak Ibu masjid-masjid itu pada berantem ribut cuma karena gara-gara Sayyidina. Bahkan saya pernah jemaah rahimahullah, pas mau masuk masjid, masjidnya ditutup, kita nggak bisa sholat di dalam. Karena susah sholat, saya tanya ke tukang ojek, abang, itu tukang ojeknya masuk depan masjid. Abang, ini kenapa sih kita nggak bisa sholat di dalam? Dikunci, ditutup ini masjid, kenapa bang? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, ini masjid sengaja ditutup karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem Pak Haji? Itu Pak Haji. Siapa yang berantem Pak Abang? Dijawab tukang ojek, itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi mereka pada berantem berebut Sayyidina. Untung Pak Haji, saya mah nggak pernah sholat. Nah, para jemaah Allah, begitu kita masuk perbatasan tanah haram kota Madinah, kita nanti akan munajat Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai kita di hotel, insyaallah. Sampai hotel ini di Darul Munakarim, ya Allah. Di Darul Munakarim itu lulusan pintu 333. Jadi pintu halamannya berapa? 333. Para jemaah rahimahullah, insyaallah besok Bapak Ibu ya, tepat tanggal 12 hari Minggu, Minggu Bapak Ibu, hari Sabtu Bapak Ibu insyaallah sampai ke Madinah Munawwarah. Nah, para jemaah rahimahullah, yang penting di Madinah itu satu, ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Gimana ziarahnya? Bapak-bapak bisa ziarah ke makam Nabi kapanpun juga, tapi jalurnya khusus lewat belakang. Tidak terlalu. Ibu-ibu ke makam Nabi bisa apa enggak? Bisa. Karena sekarang jemaah rahimahullah ibu-ibu lebih dominan di sana itu. Pintu utama Masjid Nabawi sekarang, kalau habis sholat subuh, habis sholat isya, khusus untuk laki, untuk perempuan. Yang laki-laki masjid itu diusir, semuanya untuk perempuan. Nah, para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, kalau ke Raudhah, maaf, ke Raudhah itu harus ada izin, surat izin. Doakan, NRA sedang mengurusnya, mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu dapat suratnya, insyaallah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu dapat tasrehnya, surat itu keluar, tolong tepat waktu. Kalau ditentukan jam 12, ya jam 12. Mohon maaf, kalau telat tidak ada kesempatan lain. Kalau ditentukan di waktunya, Bapak Ibu kemudian antri Raudhah, masuklah ke Raudhah, apa yang dilakukan? Satu, sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rokataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah SWT. Masih punya kesempatan? Silakan Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat lagi, sholat sunnah aja. Selesai itu, silakan Bapak Ibu doa di Raudhah. Mana Raudhahnya? Pokoknya Raudhah itu dibatasi, Pak. Karena mohon maaf, kata orang-orang dulu yang namanya Raudhah itu karpetnya hijau. Sekarang seluruh Masjid Nabawi karpetnya hijau. Mana Raudhah? Ya itu yang dibatasi, itulah Raudhah. Itulah tempat yang mustahil. Selesai dari Raudhah, Bapak Ibu, Bapak-bapak maju ke depan, akan lewatin kubur Nabi kita Muhammad SAW. Ada Bu, cuman kalau kita baca sampai gini, tabrak-tabrak orang. Minimal Bu, Pak, tatkala lewat kubur Nabi kita Muhammad SAW, kita ucapkan salam sebagaimana salamnya Allah pada Rasulullah SAW. Allah tuh mau pernah mengucapkan salam pada Rasulullah. Mana salamnya? Bapak Ibu kalau subuh-subuh suka mendengar tarhim. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai sholat butuh pahala, karena ngerasa banyak pahalanya, akhirnya ada orang yang pulang umroh nggak mau sholat. Pas tanya kenapa, masih punya deposito juga. Yang kedua, tolong bapak-bapak, kalau sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjidil Haram, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, dipanggil bos pakai jas, kondangan pakai batik keren, insya Allah pada zuhur. Lah kalau pada zuhur berangkat, ngapain pagi-paginya? Pagi-paginya hari Senin besok, tolong pamitan sama Nabi. Saya bertamu ke ibu, tapi pulangnya diam-diam sholat gak kira-kira? Sama.
Datang ke Madinah itu ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Rasulullah. Karena itu pulang pamitan. Lah gimana pamitannya? Apa harus mengelilingi kubur Nabi? Enggak. Nanti Ustaz akan membawa bapak ibu salam di belakang Masjid Nabawi. Setelah itu silakan masuk ke Masjid Nabawi, sholat duha. Habis sholat duha, tutup dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Usolli sunnatan raka'atain lillahi ta'ala. Beres itu, salam dari jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beres baca salam ke Rasulullah, bicara. Ya Rasul, saya datang lagi pagi ini. Saya mau pamit ya Rasul meninggalkan kota Madinah. Ya Rasul, saya mohon bimbinganmu, mohon ridha Engkau untuk kehidupan saya setelah ini ya Allah Rasul. Ya Allah, saya mohon bimbinganmu agar hidup saya bermanfaat untuk agamamu ya Allah. Perkenankan tahun depan saya bisa balik ke tempat ini. Kalau bisa tiap tahun ya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, jemaah Allah, setelah pamitan sama Rasulullah, sebelum zuhur Bapak Ibu kembali ke hotel. Di hotel sebelum zuhur silahkan mandi. Mandi apa? Sebelum kita ihram disunahkan mandi sunnah ihram dulu. Mandi sunnah ihram dulu bagaimana? Mandi biasa. Cuma dipakai niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Pakai bahasa Arab nggak bisa, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, kuku yang panjang potong. Kumis ataupun jenggot yang rapi rapihkan. Lalu ketika mandi pakailah wangi-wangian sewanginya itu badan. Selesai mandi, ganti pakai baju ihram, berangkat ke masjid sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat zuhur berjamaah, langsung bangun lagi sholat sholat asar jamaah takbir. Insya Allah ba'da zuhur, setelah makan siang, semua jamaah sudah siap dan akan berangkat menuju ke Mekah. Semuanya sudah pakai baju ihram, walaupun belum berniat ihram. Ibu-ibu baju ihramnya gini pun juga boleh. Nah, mau warna apa pun juga boleh. Ibu-ibu mah boleh. Nah, jamaah bapak-bapak, saya anjurkan sudah tidak pakai daleman lagi ketika berangkat. Kenapa saya tekankan begini? Karena banyak kejadian. Di hotel ada yang ngomong, Pak Ustaz, ya Pak, saya masih pakai daleman ya Ustaz. Para jamaah Allah, Bapak Ibu, urusan belanja, urusan oleh-oleh selesaikan di Madinah. Kenapa? Di Mekah walaupun di Fairmont kiri kanan mall, nggak ketemu dengan yang begitu-begitu. Kalau di Madinah berangkat ke masjid, pulang bawa tentengan satu. Subuh berangkat lagi, pulang bawa tentengan. 5 kali sholat, 5 kali tentengan. Kalau 3 hari, 15 tentengan. Koper depan 50. Di Mekah nggak ada. Kalau nggak sempat, di Jeddah. Kalau nggak sempat, jemaah Allah di Tanah Abang. Itu jemaah Allah. Ketika pulang nanti Bapak Ibu, saya anjurkan tolong pakai kacamata kuda. Kenapa saya anjurkan pakai kacamata kuda? Karena Bapak Ibu akan transit di Dubai. Turun di Dubai, bandara Dubai itu mall. Jemaah Allah, begitu jalan ke gate yang gate-nya jauh, lihat ke kanan, sel. Lihat ke kiri, diskon. Masya Allah. Maaf, nyangkut di situ ketinggalan pesawat jemaah Allah. Karena cuma 2 jam transitnya. Jadi cukup hanya untuk jalan kaki dari mana? Dari turun pesawat menuju ke gate yang baru. Baik, itulah Bapak Ibu, perjalanan Bapak Ibu.